Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan alhamdulillah, kembali kita di kesempatan petang hari ini dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah Allah di Masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah, mengisinya dengan berbagai aktivitas-aktivitas ibadah. Dan ini di antara ciri dan indikator keimanan seorang hamba. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguhnya yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan memakmurkan rumah Allah itu ada dua penjelasan dan dua penafsiran dari para ulama. Yang pertama, memakmurkan dengan membangun dan mengadakan masjid tersebut. Dan yang kedua adalah mengisi dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Termasuk di antara ibadah yang mulia, ibadah yang agung adalah menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalan untuk mencapai kemuliaan dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hamba-hambanya yang beriman di antara kalian dan mengangkat beberapa derajat mereka yang memiliki ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum, segolongan manusia. Itu dengan Al-Qur'an. Manakala mereka mempelajari dan mengamalkannya. Dan juga
menghinakan, merendahkan yang lain juga disebabkan oleh Al-Quran. Olehnya, ya, sekali lagi, hendaknya kita merasa bersyukur dan berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan mendapatkan nikmat kesempatan untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar dan menuntut ilmu. Dan sebagaimana dimaklumi, di Ahad sore kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, masih di Kitabul Buyu' babu syurutihi wa manaha anhu, kitab yang membahas tentang jual beli, dan di bab yang menjelaskan atau menerangkan tentang syarat-syarat dari jual beli dan apa-apa yang terlarang darinya. Dan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-807 sesuai dengan urutan yang ada pada kitab yang saya pegang. Sekarang kita akan masuk ke hadits yang ke-808. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa anhu radhiyallahu an, dan dari beliau, semoga Allah meridhai beliau. Di sini mengacu kepada hadits sebelumnya, yakni mengacu kepada perawi hadits dari kalangan sahabat dari hadits yang disebutkan oleh penulis sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan wa'anhu di sini dari beliau adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najashi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najashi. Muttafaqun alaih. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari an-najashu. Ya. Telah melarang dari an-najashu. Kita katakan an-najashu sebab di sini disebut an-najashi karena ada huruf jar di depan. Dan ini muttafaqun alaih. Dimaklumi muttafaqun alaih menurut terminologi Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, maksudnya adalah ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadits ini adalah hadits yang marfu', hadits yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah hadits yang ke-808. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar telah melarang dari an-najash. Telah melarang daripada an-najash. Dan ada sahabat yang lain yang meriwayatkan semisal dengan ini. Ya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tanajashu." Dan janganlah kalian ya, berjual beli dengan cara an-najash. Nah, apa itu an-najash? Iya, an-najash iya, dari sisi bahasa, iya, dari kata najash ya, yanjishu najishan asluhu halsul ardi wa itharatuha. Iya, dari sisi bahasa najash yaitu mengolah bumi. Adapun dari sisi istilah, iya, adalah ketika ada
seseorang yang menaikkan harga dari suatu barang dan dia tidak bermaksud membelinya. Dia tidak bermaksud membelinya. Entah itu dengan cara dia puji, dia sanjung, dia lebih-lebihkan dan yang semisal dengan itu. Maksudnya bagaimana? Ketika ada sebuah barang yang dijual oleh seorang penjual. Nah, lalu barang tersebut ditawar oleh calon pembeli. Ditawar oleh calon pembeli. Ketika terjadi penawaran tersebut, lalu ada orang lain yang datang, dan orang lain ini asalnya tidak berniat dan tidak bermaksud membeli. Dia kemudian menaikkan harganya dan melakukan penawaran yang lebih tinggi. Melakukan penawaran yang lebih tinggi. Seperti misalnya apa? Tisu. Tisu yang ada dekat saya. Harganya tisu berapa? Saya pernah beli tisu 10.000. Pas ada promosi saya lihat. Enggak tahu kalau harganya 10-15 kayak begitu. Nah, sekarang juga saya lihat sudah ada tisu dijual di jalan. Sama apa itu? Kalau di Makassar namanya pagandeng. Tapi ini pagandeng tisu. Nah, harganya kisarannya 10-15. Nah, dan calon pembeli yang real, yang asli itu sudah melakukan penawaran. Dia sudah menawar dengan harga mungkin kisarannya 12.000, 13.000. Lalu tiba-tiba datang si fulan atau si Alan. Dia mengatakan, berikan saya ini harga, berikan tisu ini dengan harga 25.000. Tisu ini tisu mahal. Impor. Berapa lautan mesti diseberangi sampai ke sini. Nah, berapa gunung yang mesti didaki baru sampai di sini. Mahal ini. Dia lebih-lebihkan. Nah, akhirnya dan dia tidak bermaksud membeli. Tidak ada niatannya membeli. Akhirnya calon pembeli yang memang berniat membeli, karena khawatir tidak dapat tisu itu, maka dia pun menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Oke, kalau begitu saya beli dengan harga 25.500, lebih tinggi dari dia. Nah, padahal itu tisu kisarannya berapa tadi? 10.000, 15.000. Nah ini yang dimaksud dengan an-najash. Apakah itu dilakukan disebabkan persekongkolan antara pihak penjual dengan pihak lain, ataupun tanpa persekongkolan, tanpa konspirasi? Kalau persekongkolan ini banyak saya lihat di Makassar, utamanya di pasar sentral sana. Yang apa itu Pak Balu obat, penjual obat. Banyak itu. Dia tawarkan itu. Nah, saya pun tidak sengaja tahu itu. Ternyata di belakang itu mereka sudah bersepakat, 4-5 orang temannya. Nanti kalau dia sudah menggelar lapak, tawarkan sambil tanda kutip sudah ceramah-ceramah, tawarkan barang obatnya, datanglah pembeli. 20.000. Lalu tiba-tiba datang orang lain. Tidak, 30.000 itu. Datang lagi yang lain, 35. Mahal ini. Diimpor ini. Dari negeri antah berantah misalnya. Nah, pokoknya obat ini obat hebat. Siapapun minum obat ini, bapak naik bapak enak, ibu naik ibu enak.
Nah, pokoknya sembarang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, padahal semua ini temannya semua, teman konspirasinya, teman persekongkolannya. Supaya pembeli yang asli itu akan menawar dengan harga yang tinggi. Iya, daripada tidak dapat. Iya, dan memang itu barang mungkin pasti dibutuhkan di saat itu. Nah, itu iya, najis. Pelakunya disebut najis. Iya, bukan najis ya. Najis bisya dengan huruf sya. Iya. Dan terkadang pelaku najis ini dia tidak menggunakan orang lain. Dia sendiri yang pelakunya. Iya, dia sendiri yang pelakunya. Bagaimana contohnya? Iya, dia jual barang. Iya. Jual barang apa yang barang yang lain selain daripada tisu. Sebab berapa pertemuan tisu terus dibahas. Iya. Saya agak khawatir ambil contoh. Jangan sampai ada yang baper. Ya, tersinggung padahal kalau dia pahami dengan baik, bukan dia yang dimaksud. Hanya contoh je. Apalagi saya tidak sebut nama. Ya. Tidak sebut nama, tidak sebut brand. Tidak sebut pak balunya. Bahkan saya tidak sebut siapa kurirnya. Ya. Nah, jualan apa misalnya? Jualan masker. Ya. Nah, jualan masker. Ada yang jualan masker, ya? Iya. Saya tidak maksudkan dia. Ya, jualan masker. Sekarang masker lagi booming ya. Nah, lagi heboh-hebohnya. Iya. Dia sendiri yang pelaku najis. Dia tidak menggunakan orang lain. Dia sendiri pelakunya. Dia sendiri yang punya. Dia sendiri yang jual. Datang si fulan. Ya, si fulan menawar. Iya. Berapa maskermu itu? Ya, masker ini harganya 25.000. Mahal sekali bro. Ya, Anda pakai bro ya. Mahal sekali akhi. Ya. Nah, kalau di sebelah kan mahal sekali ukhti. Ya, kayak begitu. Jangan terlalu mahal ukhti, ya. Nah. Ya, 15.000 saja. Bah, modalnya saja itu, ya, di atas itu. Nah, ini kan dia naikkan, dia up istilahnya. Ya. Nah, dia up harganya. Padahal, iya, the real cost, maksudnya harga yang realnya, yang dia belikan itu, ya mungkin cuma 10.000. Iya, mungkin cuma 10.000. Dijual 25. Berapa untungnya? 15. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Tidak ada dalil batasan syariat. Mesti berapa persen keuntungannya? Iya. Nah, dijual 25.000. Ada yang tawar, terlalu mahal. Saya ambil 15 saja. Wah, modalnya saja tidak segitu. Ya, mahal ini. Kau tahu ini apa namanya? Masker ini. Ya, berapa pos dia lewati? Ya, pos Kamling, pos Hansip, nah lewati semua. Ya, sampai ke sini. Itu makan biaya. Ya, masa kau beli 20. Oh, begitu bilang. Iya, mahal. Iya, bahkan diimpor dari Malang. Entah itu Malang apa, Malangke mungkin. Ya. Akhirnya apa? Pembeli ini, wah mahal toh dak? Iya, mahal. Dan jadi beli dia kemudian beli dengan harga 25. Padahal harga pasarannya itu 10 sampai 15. Bahkan ada sekarang itu masker bekas. Ya, 5.003. Ya, ada tuh. Saya tidak tahu di mana itu. Tapi bukan ada ikhwah jual bukan masker bekas toh itu, ya. Jangan ada yang tersinggung lagi. Siapa tahu istrinya di sebelah. Nah, tanya nih masker bekas gak dijual? Tidak begitu maksudnya. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Meng-up dia sendiri pelaku najisnya. Ya. Iya, ini mahal ini. Modalnya saja tidak segitu. Ya. Nah, atau yang lebih kompleks daripada itu. Iya, Pak Balu kue misalnya. Iya. Tawar harganya berapa? Iya, harganya 35. Mudah-mudahan tidak ada kuenya di sebelah 35 harganya. Iya. Nah, 35. Ada yang tawar, wah kemahalan ki om.
Ya, tidak mungkin saya bilang kemahalan, tidak mungkin dia bilang kemahalan ki akhi. Ya, karena pasti yang bikin om. Ya, kemahalan ki om. Iya, 25 mau. Terigunya saja itu berapa? Ya, apa? Apalagi terigunya, bahan-bahannya itu, susah dicari itu. Mahal. Yang topnya punya itu. Iya, belum lagi dipesan. COD apa segala macam tersebut. Masa 25? Tidak bisa. Padahal kalau dihitung-hitung seluruh modalnya, dijual 25 itu sudah ada untungnya. Tapi dia up. Ya, tidak dapat segitu. Ya, tidak dapat segitu. Nah ini namanya najas, dia sendiri pelakunya. Iya. Kalau yang tadi yang kita sebutkan orang lain yang melakukan itu. Iya. Lalu pertanyaannya, apa motivasi orang yang melakukan najis seperti itu? Iya. Motivasinya tidak lepas dari 3 keadaan. 1, ingin menguntungkan penjual. Iya, menguntungkan penjual. Iya, dia bilang, mahal itu barangnya itu. Iya, padahal tidak mahal-mahal amat sih. Iya. Yang kedua, ingin menjerumuskan pembeli. Nah, menjerumuskan pembeli. Iya. Atau kedua-duanya. Ingin menguntungkan penjual sekaligus menjerumuskan yang namanya pembeli. Atau yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah mereka ini yang melakukan seperti itu, ayyadhhara lin-nasi annahu ghani. Untuk menampakkan di tengah manusia, di tengah khalayak atau di tempat dia melakukan transaksi jual beli, bahwa si fulan itu ghani. Si fulan itu kaya, barang mahal, dia beli padahal tidak terlalu mahal juga. Wa inna manaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najshi lima fihi minal udwan alal mushtari. Nah, ini di antara yang disebutkan oleh beliau. Dan kenapa sampai terlarang? Sebab di dalam praktek jual beli an-najash itu akan menimbulkan al-udwan. Permusuhan alal mushtari, terhadap pembeli. Bal wa rubbama alal bai'. Bahkan bisa jadi itu terhadap si penjual. Nah, jadi ini motivasinya 3. Kalau pertama untuk menguntungkan si penjual, yang kedua untuk menjerumuskan si pembeli yang asli, atau hendak istilahnya menampakkan ke tengah halayak dia itu orang banyak duit, tidak? Nah, dia mampu beli barang-barang mahal seperti itu. Nah, dan sekarang ini hati-hati ya, khususnya kepada para ibu-ibu. Kenapa saya singgung ibu-ibu? Sebab namanya ibu-ibu itu saya lihat banyak yang suka koleksi tas-tas yang impor. Ada Yves Saint Laurent dari Prancis. Nah, ada apa itu? Saya tidak hafal semua mereknya, tapi bermerek semuanya. Nah, hati-hati, yang seperti itu kan gampang jadi ciplak. Disablon yang begitu. Nah, dia terlalu jual tas Hermes. Harganya 149 juta. Aslinya. Itu pun dari kulit buaya dia diambil dari Gunung Himalaya. Ini jangan sampai dari kulit-kulit betul. Dia bawa ke mana-mana. Tas Hermes. Mahal itu, 150 juta itu. Tinggal 1 juta 150. Padahal 50.000 3 itu biasa. Nah, kadang juga tidak pede kalau setiap taklim hanya tas-tas itu dia bawa. Nah, saya tidak nyinggung di sini ya, saya singgung tempat lain. Ahad ini tasnya kuning. Nanti nak bilang ke orang, itu mahal mina bawa. Akhirnya pekan depan tas warna lain lagi nak bawa. Kalau 1 minggu 7. Minggu berikutnya menderasa suaminya. Pesan online.
Ya, maaf pesan online COD baru, iya, tidak pernah iya, setiap ada kurirnya datang sembunyi dia. Iya, kan akhwat. Ya, suaminya yang hadapi, otomatis suaminya yang bayar. Mau siapa? Nah, tapi itu di tempat lain, bukan di sini. Ya, kalau di sini insya Allah enggak jauh beda maksudnya. Ya, nah, dari baper lagi ya. Nah, iya. Itu yang biasa saya dengar dari pengakuan beberapa perempuan yang dekat dengan saya. Ya, maksud saya seperti adik perempuan saya. Ya, nah, kadang saya singgung tasnya. Kenapa lagi tasmu itu? Ah, malu-malu kalau itu terus dibawa. Adakah sweeping tas di sana? Ya. Nah, kemudian tingkat kemaluan itu adakah? Nah, sampai mesti malu, enggak apa-apa gitu, ya. Iya, jangan melihat orang lain ya. Dalam masalah duniawi kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Iya, ingat itu. Ini motivasi ya, orang yang melakukan an-najish dan transaksi yang di sana ada najish, iya. Ini adalah transaksi yang haram sesuai dengan zahir hadits, tetapi akadnya sah. Akadnya sah. Maksudnya bagi dikatakan haram sebab dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun akadnya itu dikatakan sah sebab faktor terlarangnya tidak terkait dengan akad, tapi terkait dengan hal yang dari luar. Iya. Bukan transaksinya. Tidak melanggar syarat, ya, tidak di dalam akad transaksi itu. Najis yang melakukan najis itu faktor luar, faktor eksternal. Nah, adapun akadnya tetap dianggap sah. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Ya. Nah, tapi jangan dikatakan kalau begitu boleh najis. Tidak. Itu tidak boleh sebab Nabi melarangnya. Iya, tapi kalau kita berbicara tentang akadnya, kalau itu terjadi, akadnya sah. Nah, bingung. Mudah-mudahan tidak bingung. Sama aja kalau misalnya begini kita ditanya, bolehkah kita menunaikan umroh atau haji dari hasil korupsi? Iya. Apakah sah umroh dan hajinya? Iya. Nah, kalau dikatakan sah umroh dan hajinya, itu tergantung syarat, ya, dan rukunnya. Ya. Umroh dengan haji itu kalau dia lakukan dengan benar, ya, dilaksanakan, ya, dipenuhi syarat, dilakukan rukunnya, ya, dan tidak terjatuh ke dalam larangan, ya, secara fikih umroh dan hajinya sah, tapi dia terjatuh ke dalam dosa, ya, dan itu dosa besar. Naam. Iya, dan innallaha thayyib. Allah itu maha baik. Iya, wala yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima kecuali yang baik. Naam. Sama dengan itu. Iya. Naam. Iya, walaupun akad transaksinya menurut jumhur ulama itu sah kalau itu terjadi, ya, sebab yang menjadi sebab larangan, ya, adalah faktor eksternal. Itu pelaku najis itu sendiri. Orang yang memuji berlebih-lebihan terhadap barang tersebut. Nah, terlarangnya ini seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, sebab ya, ini akan menimbulkan atau besar potensinya menimbulkan al-adawah wal baghdha bainal muslimin. Iya, permusuhan, iya, di kalangan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Ya, setelah dia beli itu barang kayak tisu tadi, dia sudah beli 25.000. Ternyata ya, dia singgah di warung di sebelah rumahnya 11.000 ji. Iya. Kan gimana itu hatinya? Kurang ajar itu. Iya. Nabagabagai maka iya, naam. Dan saya ada tisu palsu. Tisu KW, enggak ada gitu? Iya. Nah, kalau barang lain mungkin dia bilang, mungkin saya punya, mungkin di sebelah itu KW na jual. Tapi kalau tisu ada KW? Enggak ada. Ya. Nah, B25.000 ini tadi.
Nah, ternyata di Pak Balok dekat rumahnya 11.000 ji. Ya, bahkan ada Pak Balok oleng ya yang menjadi langganannya biasa 10.500. Iya, itu kan menimbulkan apa? Dendam. Ya. Nah, permusuhan. Iya, untung apa kalau tidak ketemu di jalan? Ya, naik kendaraan. Oh, ini yang bagai-bagai kak, tabrak pisau. Kan itu akibat daripada an-najish. Ya. Nah, bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara fawaid daripada hadis ini, pertama kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, himayatun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu amma yasir al-adawa wal baghdha. Naam, li'annahu naha 'anil najash wa huwa mimma yasirul adawah wal baghdha. Bagaimana perhatian dan perlindungan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau ini dengan apa-apa yang bisa menimbulkan, apa-apa yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan keributan di tengah-tengah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sementara an-najash itu bisa besar potensinya menimbulkan hal tersebut. Kemudian yang kedua kata beliau adalah himayatul Islam li hukukil insan. Ya, bagaimana perlindungan Islam ini terhadap hak-hak kemanusiaan. Ya, hak-hak manusia. Nah, li'anna fin najash tidak ala ghairi. Sebab dalam jual beli yang di situ ada najash, ada tidak ala ghair. Ada bentuk melampaui batas terhadap orang lain. Fahidanaha anhu fahadha yadhammanu himayatul insani min udwani alaihi. Apabila itu dilarang, itu an-najas itu dilarang, maka ini kandungannya adalah melindungi manusia dari penyebab permusuhan. Nah, kemudian di antara fawaid yang lain kata beliau adalah tahrimun najash. Diharamkan najash. Ya. Diharamkan an-najash. Li'anna al-asla fin nahyi at-tahrim. Sebab hukum asal daripada sesuatu yang dilarang di dalam syariat, itu hukum asalnya adalah haram. Ya. Kalau ada pelarangan, konteks pelarangan dalam syariat, apakah dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, maka itu hukum asalnya adalah haram. Kecuali ada qarinah, ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya hukumnya itu berubah. Dan itu indikasi atau qarinahnya bisa berupa dalil dan bisa berupa sebab. Nah, bisa berupa dalil dan juga bisa berupa sebab. Nah, ini 3 fawaid yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita sudah mengetahui bahwasanya hal tersebut terlarang. Nah, yang muncul pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau seseorang yang melakukan najis tersebut ingin berbuat baik, mendudukkan harga sesuai dengan posisinya. Misalnya harga tisu itu disebabkan banyak persaingan, orang tawar 5.000. Padahal harganya di atas itu. Nah, dia meng-up, ingin memposisikannya seperti harga yang sebenarnya. Apakah itu yang dibolehkan? Hal tersebut dibolehkan. Nah,
Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, anna tahrima idza kanat az-ziyadah al-madhkurata fawqa thaman al-misli fahuwa falau anna rajulan ra'a sil'ata tuba'u biduni qimatiha fazada fiha litantahi ila qimatiha lam yakun najishan 'asiyan bal yu'jar ala dzalika biniyatihi. Ya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, sungguhnya pengharaman, ya, pengharaman tersebut, ya, itu kalau penambahan yang disebutkan itu sampai atau berada pada level di atas standar. Ya, paham maksudnya? Tadi harganya kan standarnya 10-15. Ya, dia up sampai 25-30. Itu yang terlarang. Ya. Nah, itu yang terlarang. Iya. Amma adapun kalau misalnya ada orang melihat suatu barang yang ini dijual di bawah harga standar. Iya, standarnya 10-15, dijual kasih 5.000. Iya, sebab kalau di atasnya itu tidak ada yang mau ambil. Iya, padahal harga sebenarnya 10-15. Itu kisarannya seperti itu. Nah, kemudian dia fazada, dia menaikkan penawaran agar nilai jual barang tersebut sama dengan harga standarnya. Ya, sama dengan harga standarnya. Maka kata beliau, lam yakun najishan. Orang ini bukan pelaku najis. Ya, sebab dia ingin mendudukkan dengan harga yang sebenarnya. Ya, dia bukan pelaku najis. Asian, dia bukan pelaku maksiat. Artinya bukan orang yang melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal yujar ala dzalika biniyatihi. Bahkan dia mendapatkan pahala disebabkan niatnya. Ya. Niatnya dia apa? Iya. Dia bukan niatnya untuk semata-mata memberikan keuntungan kepada penjual, tapi ingin memposisikan harga barang tersebut sesuai dengan harga yang sebenarnya. Iya. Nah, sesuai dengan harga yang sebenarnya. Nah, maka yang seperti ini tidak termasuk yang masuk dalam kategori an-najash. Nah, kemudian ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau melihat dari definisi najash tadi, jual beli najash, itu seorang melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi, padahal dia tidak bermaksud membeli. Di sini mungkin ada yang kepikiran, ini kok ada kesamaan dengan lelang? Iya, lelang misalnya lelang tisu, ya, tisu ini usianya puluhan ribu tahun, ya, hoax itu, ya, kalau belum ribu tahun sudah hancur nih. Nah, apa yang biasa dilelang? Kalau yang saya pernah ikuti proyek yang dilelang. Kalau yang antum tahu apa? Motor. Motor, iya. Oh, itu motor tarikan itu. Jangan ya, kalau ada motor tarikan, jangan antum ikut lelang. Kenapa? Iya, itu telah terjadi kezaliman. Orangnya sudah beli, sudah terjadi akad, sudah jadi pemilik, walaupun belum lunas, sudah pemilik. Lalu ditarik barangnya, iya, dijual lagi. Antum lagi tadah, iya, jangan ikut seperti itu, iya. Nah, tidak boleh seperti itu, iya. Yang lelang yang lain, apa? Anggaplah ini depan saya. Ini lampu yang bernilai artistik tinggi. Ya, ummahat mungkin tidak lihat bagaimana perjuangan orang yang membuatnya ini. Ya, menggunakan bahan-bahan yang mungkin tidak sampai di pikiran. Itu yang digunakan. Ya, nah, lihat saja. Silakan ditanya-tanya. Bahan-bahannya tidak sampai ke pikiran. Bisanya dipakai jadi lampu toh? Nah, akhirnya karena nilai artistiknya tinggi dilelang. Ya, dibuka harga 50 juta. Ya. Biasanya kan orang mendaftar untuk lelang. Betul enggak?
Iya, orang mendaftar untuk lelang. Nah, supaya ditahu bahwa yang mendaftar untuk lelang ini ada uangnya, serius si lelang, maka ada biasanya DP. Ya, karena kalau semua orang bisa lelang, ya bisa kena bagai-bagai orang yang ikut itu. Ya, jadi untuk ditahu orang yang ikut lelang ini ada muak uangnya apa tidak, dia harus DP. Ya, dan itu dikembalikan nanti. Kalau dia tidak jadi beli apa-apa, tidak menang istilahnya. Nah, dibuka dengan harga 50 juta. Ya, ada misi siapa mau disebut? Ya, si fulan saya 50 juta 500. Ya, datang lagi si Alan saya 51. Ya, si Nanang tidak mau kalah. Saya 52. Ya, tidak ada pikir bilang mau pesta tanggal 16. Ya, saya 52. Tiba-tiba ada dari belakang, saya 60. Siapa lagi di atasnya? Tidak ada, sold out. Ya. Dia pemenang lelang 60 juta. Nah, itu kan sama menaikkan harga. Iya. Apa bedanya dengan lelang? Iya, bedanya jemaah sekalian, iya. Ini yang melakukan lelang memang berniat untuk membeli. Adapun pelaku najis tidak ada niatan untuk membeli. Ya, niatannya dia untuk menguntungkan Pak Baluna semata. Atau ingin menjerumuskan si pembeli. Iya, atau niatannya supaya mau ditahu, lihat saya kaya. Ya, saya bisa beli yang mahal-mahal. Itu niatannya. Ya, dia tidak bermaksud membeli barang. Adapun lelang, orang ikut lelang mementung memiliki ini. Ya. Bisa dipahami. Makanya lelang itu boleh dan halal jemaah sekalian. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan muzayyadah ya. Muzayyadah, ziyadah. Saling menambah maksudnya sebab orang saling menambah harga dari yang sudah ditawarkan di awal. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian itu dibolehkan ya. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala ya, sebagaimana dalam Jami' beliau mengatakan wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilm lam yarau ba'san yabi ya man yazidu fil ghanaim wal mawaris ya. Artinya al-amalu ala hadza ya. Praktek jual beli lelang seperti itu iya, dari kandungan hadis itu menurut sebagian ulama adalah tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Dan di sini beliau kasih contoh al-ghanaim, seperti melelang harta rampasan perang atau melelang yang namanya warisan. Nah, adapun yang disebutkan hanya contoh saja. Iya, barang lain bisa kok digunakan untuk hal itu, untuk dilelang. Nah, demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Mubarakfur rahimahullahu taala menukil dari Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari, di mana beliau menceritakan bahwa Atha bin Abi Rabah salah seorang dari ulama at-tabi'in. Atha bin Abi Rabah itu menyebutkan, kata beliau, adratun nasa la yarawna ba'san fi bai'il maghanimi fi man yazid. Saya menjumpai manusia. Saya tanya, kalau tabi'in mengatakan saya menjumpai orang, saya menjumpai manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Para sahabat. Ya, maka yang dimaksud adalah para sahabat. Ya. Yang dimaksud adalah para sahabat. Saya mendapati sebagian orang, maksudnya para sahabat ketika itu. Iya. Mereka berpendapat, la yaruna ba'san, tidak mengapa. Iya. Di dalam melakukan jual beli, misalnya ghanimah, harta rampasan perang, dengan cara sistem muzayyadah, lelang. Iya. Nah, ini tidak mengapa. Jadi tolong dibedakan, antara jual beli muzayyadah dengan najis. Walaupun ada di dalamnya bentuk-bentuk kesamaan. Sama-sama meng-up harga. Sama-sama menaikkan harga. Tapi yang membedakan, kalau di najis,
orang yang menaikkan harga tidak bermaksud membeli. Ya, tidak bermaksud membeli, hanya ingin menguntungkan penjual kah atau ingin menjerumuskan pembeli yang asli. Ya. Adapun di lelang memang semua yang menaikkan harga ini, saya mau sekian, dia memang bermaksud membeli. Nah, dia bermaksud untuk membeli, itu dia bilang. Makanya muzayyadah atau jual beli lelang ini dengan sistem lelang itu tidak dipermasalahkan oleh para sahabat, para tabi'in. Ya, nah, dan itu ya insyaallah taala adalah sesuatu yang dibolehkan. Nah, kemudian masih bisa lanjut? Iya. Oh iya, masih lama katanya. Ya. Nah, iya. Siapa tahu ada umat mau gelar lapak. Gitu. Nah, kan satu kali jalan toh. Iya, dapat akhirat, dapat dunia. Ya, tapi jangan itu tujuan utama dunianya. Ya, tujuan utamanya akhirat. Insyaallah dunia akan ikut. Ya. Nah, insyaallah dunia akan ikut. Dan tidak mengapa buka lapak, silahkan. Ya. Dan tidak perlu kasih komisi sama yang punya masjid, tidak perlu. Ya. Nah. Baik. Kita masuk kepada hadits yang ke-809. Nah, hadits yang ke-809. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, anil muhaqalati, telah melarang dari muhaqalah, wal muzabanah, dan juga muzabanah, wal mukhabarati, dan juga al mukhabarah, wa anis sunya, demikian pula dengan as-sunya, illa an tu'lamah, kecuali kalau memang itu diketahui. Nah, kecuali iya, kalau hal tersebut memang dimaklumi itu diketahui. Nah, rawahul khamsa illa Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi. Nah, ini hadits yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini di dalam hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, iya, naha anil muhaqalah. Iya, telah melarang dari al-muhaqalah. Apa makna al-muhaqalah? Al-muhaqalah dari kata al-haqlu. Haqlu ini kayak ladang, ya, tempat orang bercocok tanam. Ya. Nah, adapun dimaksud dengan hal yang seperti itu, ya, kenapa disebut dengan al-haqlu, ya, yang kemudian menjadi muhaqalah? Sebab ini jual beli tentang hasil pertanian, ya, yang bentuknya, ya, berupa biji-bijian, ya, bentuknya berupa biji-bijian, ya, seperti gandum, padi, kan itu kan biji-bijian, ya, dan masih di tangkainya, ya, masih di tangkainya, sudah siap panen, tapi belum dipanen, masih di tangkainya. Nah, ini dijual, ya. Ini disebut, anggaplah saya sebut komoditi, ya. Dijual dengan komoditi yang sama levelnya, maksudnya sama-sama biji-bijian, ya. Sama istilahnya komoditas pertanian dan sama-sama bentuknya biji-bijian. Nah, itu namanya muhaqalah. Jadi hasil menjual, ya, hasil ladang, hasil pertanian yang sudah matang, sudah siap dipanen, tapi belum dipanen, masih di tangkainya.
Ya, masih di tangkainya. Kalau gandum masih di tangkainya, padi masih di tangkainya. Ya, jagung masih di tongkolnya apa segala macam, biji-bijian. Ya. Nah, belum dipanen, masih di anunya. Dijual, ditukar ya dengan yang semisal dengan itu, tapi sama-sama biji-bijian. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai dilarang? Para ulama menjelaskan sebab di dalam jual beli seperti ini setidaknya ada dua illah pelarangannya. Ya, dua illah pelarangannya. Yang pertama, iya, ada jahalah. Ya, ada ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan. Ya, ada ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan tersebut. Apa ketidakjelasannya? Iya, sebab masih ditangkainya. Ya. Belum ditahu berapa beratnya kadarnya dan juga tidak diketahui apakah buruk atau apakah sudah betul-betul matang, sudah baik, dan mungkin saja ada yang bermasalah dari biji-bijian tersebut. Nah, ada bentuk ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, ada terdapat padanya unsur riba. Kenapa dikatakan unsur riba? Sebab tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua komoditas yang diperjualbelikan ini. Adanya adanya kesamaan tidak diketahui itu antara dua komoditas yang diperjualbelikan tersebut. Nah, unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis, dengan sejenis biji A dengan biji B sejenis, tanpa ada takaran yang syar'i yang sudah diketahui, itu menyebabkan jahalah, menyebabkan ketidakjelasan kepada sesuatu. Nah, ini alasan kenapa sampai para ulama menyebutkan alasan atau illah kenapa hal tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Kemudian sisa riwayat yang lain ini insyaallah kita sebutkan di kesempatan yang berikutnya. Saya ada hajatan, mohon maaf. Demikian yang kita bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.